Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah ngopi di channel ini. Teman-teman, kali ini saya akan membagikan kabar baik terkait bantuan BPNT atau bantuan pangan non tunai. BPNT sendiri terbagi menjadi dua untuk penerimanya ya teman-teman. Ada BPNT murni, yaitu para peserta BPNT yang hanya menerima bantuan BPNT saja. Kemudian ada BPNT PKH, yaitu para peserta BPNT yang juga menerima bantuan PKH. BPNT murni dan juga BPNT PKH ini termasuk dalam kategori BPNT reguler. Jadi di tahun 2022 ini info terbarunya adalah penyaluran bantuan BPNT reguler ini mengalami beberapa perubahan atau ada skema penyaluran bantuan BPNT yang terbaru yang akan saya sampaikan di video kali ini. Teman-teman simak sampai selesai dan semoga teman-teman bisa memahami ya. Jadi disimak dulu, nanti insya Allah teman-teman akan paham terkait proses penyaluran bantuan BPNT di tahun 2022 ini. Mohon izin saya akan membagikannya ini sambil baca ya teman-teman, karena ini adalah informasi terbaru terkait proses penyaluran BPNT 2022. Dalam beberapa informasi yang dibagikan, ini informasinya turun dari Kementerian Sosial langsung. Jadi informasi berikut ini adalah terkait penyaluran BPNT A seperti itu. Jadi ada istilahnya, ini adalah penyaluran BPNT A seperti itu. Nah, terkait info BPNT tahun 2022 yang pertama adalah jumlah penerima bantuan BPNT, yaitu BPNT reguler, ini sebanyak 18,8 juta KPM. 2. Penerima bantuan BPNT ini melalui e-warung dan himbara. Jadi himbara itu adalah himpunan bank negara seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini kabar baik sekali. Bantuan BPNT ini akan dialokasikan atau dicairkan selama alokasi dana 3 bulan. Jadi langsung Rp600.000. Yang keempat, kewajiban geotak dan foto rumah KPM. Jadi bantuan BPNT yang akan disalurkan ini tidak melalui KKS, tapi para pendamping itu akan langsung datang ke rumah KPM untuk memberikan bantuan BPNT tersebut. Jadi perlu adanya foto rumah KPM. Jadi setelah bantuan tersebut akan diberikan, nanti rumah KPM atau rumah teman-teman yang menerima bantuan BPNT ini akan difoto, kemudian lokasinya akan ditandai. Kemudian ada kewajiban untuk face recognition. Ini adalah kewajiban untuk memfoto wajah penerima bantuan BPNT itu sendiri. Jadi supaya tidak salah sasaran seperti itu. Jadi benar-benar yang bersangkutan yang menerima bantuan BPNT. Terus kemudian yang keenam adalah pembayarannya ini dimulai dari hari Minggu tanggal 20 Februari 2022. Teman-teman sabar saja ya. Sekarang kan masih tanggal 17. Jadi 3 hari lagi proses penyaluran BPNT A ini akan direalisasikan seperti itu. Terus nomor 7 adalah pembayaran 3 pola, yaitu komunitas, kantor pos, dan diantar kemudian e-warung dan himbara. Jadi ini melibatkan 3 bidang atau 3 penyalur seperti itu. Ada komunitas, ada kantor pos, dan juga e-warung himbara. Terus nomor 8 adalah prokes ketat dan tidak boleh ada kerumunan. Nah, ini adalah salah satu himbauan dari pemerintah juga, dari Presiden Jokowi dan juga Ibu Risma, bahwa penyaluran door to door atau langsung ke rumah KPM ini pastinya untuk menghindari adanya kerumunan seperti itu. Terus kemudian nomor 9 adalah koordinasi dengan Pemda dan keamanan. Jadi pasti ada koordinasi dari pemerintah daerah dan juga keamanan setempat. Kemudian nomor 10 adalah koordinasi dengan e-warung, yaitu penyalur bantuan BPNT biasanya seperti itu ya. Terus kemudian nomor 11 adalah petugas perekam data geotak dan rumah KPM ini bisa tersendiri. Jadi untuk
ketika bantuan tersebut itu disalurkan, nanti akan ada tim khusus, yaitu tim penyalurnya dan juga ada pendampingnya yang akan memfoto seperti itu. Jadi bantuannya teman-teman terima, kemudian membuat berita acara terkait bantuan tersebut sudah disampaikan seperti itu. Jadi perlu foto bukti rumah KPM dan juga ditandai dengan map bahwa bantuan tersebut sudah benar-benar disalurkan sesuai dengan alamat yang dituju seperti itu. Nah, di sini ada beberapa catatan teman-teman. Yang pertama, data yang masuk harus selesai diproses hari ini. Jadi, ketika bantuan tersebut itu disalurkan, hari itu juga harus segera dilaporkan. Kemudian, titik bayar segera disiapkan dari sekarang. Jadi, proses pembayaran atau penyalurannya ini nanti akan dikoordinasikan sesuai dengan daerahnya masing-masing. Kemudian tambah petugas bayar dan geotak untuk percepatan. Jadi karena jumlah KPM BPNT ini kan banyak ya teman-teman, jadi pasti butuh tenaga lebih untuk penyaluran dan juga pembuatan laporan geotak seperti itu. Terus kemudian kegiatan geotak dan foto rumah KPM ini harus dilaksanakan. Kemudian ada lagi dipersiapkan pembayaran hari Minggu dan ada selebrasi mengundang media. Jadi ketika proses penyaluran BPNT dengan skema baru ini, yaitu door to door, nantinya pasti akan disampaikan di beberapa media setempat seperti itu. Kemudian, nah di sini mulai tanggal tadi itu kan mulai tanggal penyalurannya adalah tanggal 20 Februari 2022. Ini diberikan waktu estimasi sebanyak 14 hari publikasi melalui media seperti itu. Jadi proses penyaluran BPNT ini diberikan jangka waktu selama 2 minggu terhitung dari 20 Februari 2022 seperti itu ya. Nah teman-teman, selanjutnya proses penyaluran BPNTA ini adalah tadi ya 3 alokasi penyaluran BPNT, yaitu Rp600.000 nominalnya. Terus kemudian di sini ada 11 item yang dijelaskan lebih lanjut oleh Kementerian Sosial. Akan saya baca satu persatu. Yang pertama, Kemensos memberikan data KPM kepada PT Pos. Kemudian pihak Pos melakukan cleansing data KPM guna mengecek kelengkapan BNBA. Hasil cleansing berupa data yang lengkap dan nomor rekening dilaporkan ke Kemensos. Jadi proses penyaluran bantuan BPNT ini atau kali ini tahun 2022 ini melibatkan pihak PT Pos seperti itu ya teman-teman. Jadi biasanya kan kita kalau penyaluran BPNT kan agen e-warung, tapi ini ada tambahan yaitu melibatkan PT Pos seperti itu. Kemudian Kemensos melaporkan data hasil cleansing pada aplikasi Omspan Kementerian Keuangan. Jadi ini untuk laporan bahwa kegiatan penyaluran BPNT-nya ini sudah terlaksana. Terus kemudian yang ketiga adalah KPPN mendropping dana ke RPL, Kemensos, SSD data di Omspan. Jadi ini teknis penyaluran atau teknis pelimpahan dana dari RPL dari KPPN terus kemudian ke RPL Kemensos. Kemudian nomor 4 adalah Kemensos menerbitkan SI atau Standing Instruction dan menyerahkan nomor SP2D atau surat perintah penyairan dana untuk PT Pos. Jadi karena tadi itu kan melibatkan PT Pos, jadi nanti SP2D-nya itu juga akan diberikan kepada pihak PT Pos. Kemudian nomor 5, berdasarkan standing instruction tadi, PT Pos melakukan proses mapping data alokasi, upload danom, SI ke rekening Girospons KPM dan memberi surat pemberitahuan. Ini seperti teknisnya penyaluran BST PT Pos ya, atau bantuan sosial tunai PT Pos yang tahun kemarin itu kan sampai bulan Agustus itu kan masih ada proses BST ya penyalurannya. Jadi ini hampir sama teknisnya seperti itu. Kemudian nomor 6, kantor pusat menerbitkan surat instruksi penyaluran ke KC atau KCU. Ini kantor cabang atau kantor unit melalui regional. Terus kemudian dari kantor cabang dan kantor unit melakukan cek danom
dan surat pemberitahuan serta berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk rencana pembayaran. Jadi selanjutnya setelah tahap itu selesai, Pemda, setiap pemerintah daerah akan diberikan data, kemudian data tersebut bisa langsung melakukan kegiatan penyaluran. Kemudian nomor 8, proses pembayaran dilakukan dengan antaran ke rumah KPM. Jadi ini yang sangat berbeda dari penyaluran BPNT sebelumnya, karena proses pembayaran atau proses penyaluran BPNT ini diantarkan ke rumah KPM secara langsung. Jadi teman-teman harus ditunggu di rumah, ditunggu dengan baik, dengan sabar. Nanti para pendamping dan juga pihak PT Pos itu akan mendatangi rumah teman-teman untuk menyerahkan atau memberikan bantuan BPNT untuk teman-teman, seperti itu. Kemudian nomor 9, proses pembayaran dengan melakukan scan barcode, face recognition, foto penerima plus KTP, foto rumah KPM serta geotak rumah KPM. Jadi ini teman-teman siapkan KTP, terus teman-teman nanti akan difoto rumah teman-teman, terus kemudian foto KTP teman-teman, dan juga akan ditandai alamat sesuai dengan geotak rumah teman-teman, seperti itu ya. Kemudian nomor 10, data pembayaran ini akan naik ke data dashboard. Dan yang terakhir, dari data dashboard dapat diakses oleh Kemensos. Jadi ini bertahap laporan penyalurannya, seperti itu. Nah teman-teman, ini tadi adalah informasi yang teman-teman tunggu-tunggu pastinya, karena dari bulan Januari yang harusnya BPNT cair itu kan masih belum cair. Dan alhamdulillahnya ini berkah dari kesabaran para peserta bantuan BPNT, akhirnya bantuan BPNT-nya akan dicairkan di bulan Februari ini dengan sistem mendatangi rumah KPM secara langsung, atau istilah kerennya itu door to door, seperti itu. Nah teman-teman, kita ketemu lagi terkait kabar informasi baik itu PKH maupun BPNT, dan insya Allah akan saya update terus terkait proses penyaluran BPNTA dengan skema terbaru di tahun 2022 ini. Kita ketemu di video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.